Coba nikmati sambil bilang, sepanjang kita berumah tangga, ini adalah minuman terbaik kita sayang. Masa sih Pak? Habisin dong Pak. Pasti sayang. Bismillah. Kok disisain gitu sih Pak? Habisin lagi. Itu perasaan di kita udah beda Pak. Ini kayaknya ngeracun nih istri kita. Udah beda. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, nikmat, kata Ibnu Qayyim rahimahullah, apa sih standarnya bahagia itu? Ternyata standar bahagia itu adalah senantiasa ada kecintaan kepada Allah di hati. Dia akan memandang kefakiran justru kekayaan ketika dia bersama Allah. Dia akan memandang kesempitan justru menjadi kelapangan ketika dia senantiasa ingat Allah. Dia akan memandang kesendirian justru hal yang terus dia ingat bahwa dia tidak pernah mungkin ditinggalkan oleh Allah. Maka nikmat ketika terus kita ingatnya sama Allah, berhusnuzon sama Allah. Ada suami yang terus sabar ngadepin istrinya. Suaminya udah hijrah, istrinya belum. Atau sebaliknya, istrinya sudah hijrah, suaminya belum. Tapi itu dihadirkan untuk terus menguatkan keimanan kita. Maka sesuatu dihadirkan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada diri kita, itu yang pertama karena ujian dari Allah, yang kedua itu karena efek dosa perbuatan kita atau amal kita. Sesuatu yang terjadi kepada kita cuma gara-gara dua itu. Satu, efek dari kemudian ujian dari Allah. Yang kedua, memang efek dari amal soleh kita atau perbuatan dosa kita, yang kemudian menghantarkan sesuatu yang buruk terjadi sama kita, yang padahal itu yang baik buat kita. Mungkin dulu kita mandangnya, mohon maaf, dulu mandangnya kita buruk ketika mohon maaf ditinggalkan oleh seseorang, sesuatu yang buruk banget, rusak hidup kita. Chatnya luar biasa di handphone kamu ini, ratusan orang berada yang curhat gara-gara ditinggalin pacarnya. Stresnya luar biasa. Hampir beberapa orang bahkan pengen bunuh diri gara-gara ditinggalin pasangannya. Di antaranya mohon maaf, banyaknya wanita. Jadi hampir lebih dari 20% itu mengancam untuk bunuh diri, dan ini rata-rata wanita. Yang laki-laki paling cuma 1-2 orang yang pengen bunuh diri. Banyaknya kenapa? Ahwat. Karena ahwat ini ternyata wanita ini, mohon maaf, sudah dizinahi sebelumnya, sudah berhubungan seks sebelumnya, ditinggalin sama pacarnya, stres. Maka dia bilang, Ustaz, gak akan ada yang mau lagi sama saya, Ustaz. Saya pengen mati aja, Ustaz. Saya bilang, udah, tahan, sabar. Terus dia bilang, Ustaz, saya udah hamil, Ustaz. Coba bayang, kalau nauzubillah kita ada di posisi ditinggalin pacar dalam keadaan hamil 3 bulan, apa yang mau dilakukan? 1, bunuh diri. 2, aborsi. 3, menerima kenyataan. 1, bunuh diri, perbuatan yang buruk, dan Allah sangat membenci orang yang berputus asa itu. Yang kedua, aborsi, membunuh. Zaman Fir'aun yang dibunuh bayi laki-laki, zaman jahiliyah yang dibunuh bayi perempuan. Sekarang belum kelihatan perempuan, belum kelihatan lakinya, udah dibunuh, udah. 3, menghadapi kenyataan. Akhirnya dia bilang, Pak, aku mau hadapin kenyataan. Oke, bismillah, saya temenin sampai usia kandungan 3 bulan, 4 bulan, 5 bulan, 6 bulan, 7 bulan, sampai 9 bulan dibawa ke bidan, kami temenin. Awal mulanya saya bilang dulu sama orang tuanya, karena dia mintanya kabur. Saya bilang jangan kabur, udah hadapin aja. Bilang sama orang tua bahwa sudah terjadi hal yang begini. Akhirnya saya datengin orang tuanya dan saya jelaskan kepada orang tuanya, Pak, Ibu, mohon maaf, ini anak Ibu dalam keadaan sudah hamil 3 bulan. Stres gak kalau jadi orang tua? Stres. Orang tuanya bilang, kamu tega ngambilin anak saya. Saya
saya ngomongin Pak, saya cuma nemenin. Akhirnya baik. Qadarullah sampai usia kandungan 9 bulan. 9 bulan ngelahirin anak. Mohon maaf, yang biasa, yang hamil di luar nikah, nanti dicek deh kalau ada bidan di sini. Kang Boni sering nemenin soalnya buat menemani wanita yang hamil di luar nikah untuk tetap mempertahankan bayinya agar tidak diaborsi, dan meminta suaminya, bukan suaminya, yang menzinahinya ini untuk tanggung jawab menikah setelah anaknya lahir. Kasihan anak. Nah, Kang Boni sering nemenin wanita yang hamil di luar nikah. Ketika proses hamilnya itu, mohon maaf, itu nggak lama, brother. Cuman berapa jam kan? Cuman 3 jam. Sebentar banget nih. Beda kayak Kang Boni nemenin istri Kang Boni waktu ngelahirin. Waktu anak saya yang pertama dari istri apa? Astagfirullahaladzim. Apa sih maksudnya? Waktu istri saya ngelahirin anak yang pertama. Kita jagoin. Ya. Waktu istri saya ngelahirin anak yang pertama, itu ketika ngelahirin anak yang pertama, Masya Allah, brother, jomblo gak ada paham. Itu saya nemenin dipegangin. Sabar mama, belum kebukaan mama, kuatin ya. Masya Allah bapak, deg-degannya luar biasa. Bayangin, hamil yang pertama, terus susternya bilang, Ustaz ini harus disuntik induksi Ustaz. Ya udah suster, suntik aja. Kata istri aku, bapak nggak tahu itu sakit banget bapak. Udah bismillah, suntik aja. Suntik, cas. Begitu suntik, seret pembukaan. Tuh nemenin saya Pak, di sampingnya, sambil di videoin. Sampai di videoin, terus ditemenin. Mantap, terus. Sabar, tarik nafas. Tarik nafas, tarik lagi, mama sok istighfar sayang, istighfar. Astagfirullah. Susah itu pun, tapi begitu keluarnya tenangnya luar biasa. Anak yang ke-1, anak yang kedua, anak yang ketiga, saya langsung itu yang ngodok dari dalamnya, yang keluarin bayi dari dalam perutnya langsung dari dari bawah tuh langsung sambil dipotongin ininya ya, tali, potongin, masukin lagi. Mau ngejahit nggak bisa, anak kira kayak ngejahit bola gitu kan, beda. Dilihatin supaya apa? Supaya kelihatan pengorbanan istri, supaya kita jadi makin cinta sama istri. Yang bisa menghentikan marah laki-laki itu 2. 1, air mata istri. Yang kedua, ingat pengorbanan istri ketika melahirkan. Dan ada sih yang ketiga, tapi cuma gak semua orang punya. Yang ketiga, ingat dosa suami di belakang istri. Hanya coba sabar sama istri. Takwa intinya cuma itu. Apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Allah tidak melihat rupa, suwarikum wa amwalikum. Innallaha yanzuru ila suwarikum wa amwalikum. Allah itu sesungguhnya tidak pernah melihat rupamu, tidak melihat hartamu. Allah nggak lihat jomblo atau udah nikahnya. Allah nggak lihat mancung atau mancung yang tertundanya. Allah nggak lihat putih atau putih tua. Allah nggak lihat tinggi pendeknya. Allah nggak lihat kurus besarnya, bukan besar padat. Allah nggak lihat amwal, Allah juga nggak lihat harta, nggak lihat motornya apa, nggak lihat mobilnya apa, rumahnya kayak gimana, seberapa banyak uangnya, seberapa banyak tabungannya, enggak. Walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Tetapi yang Allah lihat itu adalah hati dan amalnya. Maka kata Ibnu Qayyim rahimahullah,
amalan hati itu lebih penting daripada amalan fisik. Fisiknya sholat, tapi nggak ikhlas, nggak diterima bro amalnya. Apalagi yang ikhlas tapi nggak sholat, buat apa? Ikhlas, tapi ikhlas, kenapa nggak sholat? Udah ikhlas. Tapi yang dilihat dia ikhlas dan dia tunaikan amal. Amalan fisik, amalan hati. Karena yang membedakan luar biasa. Yang membedakan seorang muslim dan seorang munafik hatinya. Kira-kira, mohon maaf, yang munafik ikut ngaji nggak kira-kira? Halo, kenapa jadi stres gitu? Yang munafik ikut sholat nggak? Ikut ngaji nggak? Ke masjid nggak? Dihijab nggak? Maka apa yang membedakan? Kalau cuma perubahan dari fisik, munafik lebih jago. Maka perubahan ini yang paling terpenting adalah hatinya, lembut hatinya. Makin takwa kepada Allah, makin ingat sama Allah, makin dijaga lisannya, makin dijaga pandangannya, makin dijaga bahkan perasaan orang lainnya. Gak mau mudah menjatuhkan orang lain, gak mau mudah mencaci mencerca orang lain, dan bahkan gak mau tuh keluar sikap kata-kata yang kasar, gak mau. Meskipun mampu kita berkata-kata kasar, tapi gak mau. Karena cinta sama Allah. Karena Allah ngasih lisan ini buat ngomongin segala perkataan yang baik dan ingetin sama Allah. Wa man ahsanu qawlan mimman da'a ila Allah wa 'amila shalihan wa qala innani minal muslimin. Perkataan yang terus ingetin sama Allah. Brother and sister fillah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Pernah kita sampaikan sebelumnya bahwa nikmat yang paling besar adalah nikmat iman dan nikmat Islam. Apa yang paling besar nikmat setelah nikmat iman dan nikmat Islam ini? Nikmat memiliki sahabat yang soleh dan soleh. Nikmat dan punya teman yang ngingetin ketakwaan, tuh mantapnya luar biasa. Jangan ditinggalin. Kalau ada akhwat yang terus ngingetin kita perihal hijab kita, perihal dandangan kita, jangan dinyinyirin. Bahagia punya teman yang ngingetin kita. Kita belum belajar hijab, terus diajak sama teman kita, sayang hijaban dong sayang, biar lebih cantik. Terus dia hijaban, terus kelihatan pipinya tembem. Ih, pipi aku tembem ya kalau dihijab. Oh enggak kok sayang, cantik banget. Dimotivasi bukan dijatuhin. Iya ya, kok jadi bulat. Jatuh tuh. Kayak istri saya sekarang lagi makin cadar. Alhamdulillah lagi senang pakai cadar, tapi nggak radikal, baik banget. Gitu istri saya pakai cadar, alhamdulillah saya bersyukur banget. Kenapa bersyukur? Biaya kosmetik turun, bedak nggak dipakai, ya, eyeliner, blush on, day cream, night cream, kemudian lip gloss, lipstick, lip balm, terus foundation nggak dipakai. Cantiknya dia cuma buat aku. Masya Allah. Kalian nggak bisa. Ayo, anak-anak Makassar mati-matian nge-follow Teh Rini nggak akan di accept. Cuma ada satu laki-laki yang dia follow, aku. Jomblo nggak ada paham. Nikmatnya pulang ke rumah ketemu istri. Kakak, mama, cini-cini papa juga benar. Kalian papa. Coba jomblo pulang ke rumah, assalamualaikum, nggak ada yang jawab. Kita tutup nasi kosong, mau makan kosong, masuk kamar meluk guling, tidur ngelamun, nyamuk gak ada. Sudah nikah nikmat. Kayaknya deh cepet nikah deh. Bismillah, Kang Boni doain mudah-mudahan dapetin jodoh yang terbaik. Tapi ingat tadi fokusnya cintanya sama Allah aja. Jangan berusaha fokus cinta sama makhluk. Tapi Ustaz, dia janji kok bakal nikahin aku Ustaz. Katanya kalau udah beres kuliah dia janji bakal nikahin aku. Oh, alhamdulillah. Emang dia udah semester berapa? Masih mahasiswa baru Ustaz. Lama. Dan yang pasti-pasti aja. Kalau ada yang serius dan jalanin. Kita cuma pengen niat nikahnya apa? Pengen nambah ibadah, sarana ibadah.
Istri sarana ibadah, suami sarana ibadah, punya anak sarana ibadah. Maka nambah anak, nambah takwa, nambah pasangan, bukan nambah pasangan, apa ya? Astagfirullah. Nambah, ya bukan nambah istri juga ya. Yang tadinya sendiri lalu menikah, itu kan nambah amal, bukan nambah jadi amal buruk, tapi nambah amal soleh. Kalau nambah punya istri tapi jadi nambah amal buruk, kenapa? Ada yang salah ini niat. Punya istri tapi nggak jadi sarana amal soleh, aneh. Dan punya anak tapi nggak jadi sarana amal soleh, aneh. Punya anak nambah takwa, nambah kita beribadah sama anak. Gak ada yang susah bilang. Yang punya anak, oh anaknya jangan dimarahin. Ini punya anak dimarahin, nakal sedikit disentak, nakal sedikit dijewek, nakal sedikit dibentak lagi. Dasar kamu anak nakal. Kamu anaknya siapa sih? Dia kan anaknya ibu. Kenapa harus ditanya? Coba anak tuh dipeluk di saya. Begitu sebaliknya, ketika seorang anak punya orang tua, nambah takwa seorang. Ketika udah hijrah, kenapa lisan kita jadi keras sama orang tua? Aneh itu kan. Pulang dari hijrah face ini bekal yang paling minimal yang kita miliki, lisan kita senantiasa baik sama orang tua kita. Lisan kita baik sama sesama kita, itu aja. Bayangin Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Musa alaihissalam untuk menyampaikan lisan yang lembut kepada Fir'aun. Kenapa kita kepada sesama muslim justru keras? Ke Fir'aun aja harus lembut, harusnya ke sesama muslim harus lebih lembut. Kalau ada yang salah dari aku, jangan dituntut aku dengan salahku, tapi tuntun aku untuk menjadi lebih baik. Kalau ada teman kita yang buruk, jangan tuntut dia untuk menjadi baik, tapi tuntun dia untuk terus menjadi baik. Tugas kita bukan menjadi orang yang terbaik, tapi tugas kita untuk terus berupaya melakukan hal yang terbaik. Al-Quran Karim ini luar biasa. Suatu kitab suci yang mulia, diturunkan di bulan yang mulia, di tempat yang mulia, diberikan kepada orang yang mulia, oleh malaikat yang mulia, semuanya paling mulia. Maka ketika seseorang mendekat kepada Quran, maka terangkat kemuliaannya. Seseorang tidak bisa merubah isi Al-Quran, tapi Al-Quran bisa merubah seseorang. Kang Erwin, raja, ayah kembar, yang belum termotivasi buat hijrah awalnya, bikin acara untuk kemudian orang lihat hafiz Quran, jadi tertarik untuk kemudian mempelajari Quran. Di Amerika ada orang yang benci sama Quran, dia cari kesalahan dalam Quran, bukannya kemudian malah menghina Quran, tapi dia malah masuk Islam. Seseorang yang terus berupaya berinteraksi dengan Al-Quran, Allah bersihkan hatinya, Allah bukakan kemudian pintu hidayah yang sukses. Lembutnya hati kita sama Tuhan. Kalau ada di antara kita yang baca Quran tapi suka ngantuk, baca novel bisa lama, nonton Korea bisa lama, baca Quran ngantuk. Kenapa? Lagi di ruqyah, jinnya yang buruk, keburukan di kita lagi dibersihin. Kayak misalkan ini airnya coklat tuh, pengen dirubah jadi air yang putih, maka kita tuangin air yang putih. Sebanyak apapun air yang dituangkan ke botol ini untuk merubah air ini menjadi putih, kalau botolnya masih tertutup, tidak akan pernah bisa merubah isi dalam botol. Tapi kalau misalkan ini dibuka, botolnya dibuka, tutupnya diberikan air putih, maka perlahan-lahan air yang putih itu bakal masuk dan mengeluarkan air yang coklat ini, sampai kemudian air yang coklat ini keluar, sampai botol ini menjadi bersih, menjadi air yang bening. Seberapa banyak air yang bening yang sudah dituangkan ke dalam hati kita? Sudah berapa banyak kajian
materi, hijrah, kebaikan yang sudah kita lakukan untuk melembutkan hati kita. Jangan pernah berhenti dalam melakukan kebaikan, dilihat ataupun tidak dilihat oleh orang. Jangan pernah mencoba untuk menyerah, dan jangan pernah menyerah untuk mencoba menjadi lebih baik. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka tidak ada yang kemudian bisa membolak-balik hati kecuali Allah. Tugas kita memberikan hal-hal yang terbaik yang Allah cintai, agar orang-orang di sekeliling kita cinta kepada Allah, bukan kepada kita, bukan kepada handibodinya, bukan kepada Ustadz Das'a, bukan kepada Ustadz Fahrunya, tapi kepada Allah. Bukan hanya sama hijrah face-nya, bukan sama kemudian komunitas-komunitasnya, bukan. Tapi kita pengen ngajak orang sebanyak-banyaknya buat terus mencintai Allah dan mengenal Allah. Dengan cara apa? Memperindah akhlak kita, terutama hati kita lebih lembut untuk terus mencintai Allah. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah Muhammad, jika kau mencintai Allah, ikutilah aku, ikutilah Rasulullah Muhammad SAW. Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka Allah akan mencintaimu dan Allah senantiasa mengampuni dosa-dosa. Apa hal yang paling membahagiakan selain dicintai sama Allah? Kalau udah dicintai sama Allah, apa sih yang gak dikasih sama Allah? Seorang istri, seorang ibu yang cinta sama anaknya, apapun dikasih sama ibu. Bayangin kalau Allah cinta kepada hambanya, apa yang gak dikasih sama Allah? Dikasih yang terbaik sama Allah. Tapi Ustaz, tapi Pak, tapi Kak Boni, kenapa kehidupan saya gak nikmat sekarang? Kayaknya banyak ujian dalam kehidupan saya, kan? Banyak masalah dalam kehidupan saya. Karena Allah hilang dalam hati kita. Kalau Allah ada dalam hati, apapun yang diberikan sama Allah pasti yang terbaik. Gak mungkin, pasti yang terbaik. Tinggal kita bagaimana menggali hikmah untuk terus mendekat kepada. Berapa banyak di kita yang gagal pernikahannya, tinggal beberapa hari lagi undangan udah disebar, gak jadi. Gimana ini kan? Apakah ini yang terbaik dari Allah? Allah sayang sama kita, Allah mau kasih nanti yang lebih baik. Dan paling nikmat, dijadikan sarana inspirasi buat kita, muhasabah, buat kita lebih dekat sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jomblo itu gak pernah jadi masalah kalau kita terus menyadari bahwa kita terus bersama dengan Allah. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terakhir maka kami ingin sampaikan bahwa mendekat kepada Quran, mempelajarinya, mengamalkannya, membacanya, menghafalkannya adalah syarat penting dalam menentukan arah hijrah kita menjadi lebih baik. Kita nggak berhenti sampai di sini, tapi terus menebar kebaikan dan kebermanfaatan kepada yang lain dengan kita mendekat kepada Quran. Ibu dekati anak kepada Quran, suami dekati keluarga dengan Quran. Berapa banyak ibu, ayah yang mendekatkan justru handphone kepada anak. Kalau handphonenya rusak, ibu, bapak marah. Tapi kalau anak rusak gara-gara handphone, ibu, bapak gak marah. Aneh. Maka ayo ganti sekarang, bukan handphone yang didekatkan kepada anak, tapi Quran yang didekatkan kepada anak. Bukan kemudian marah kepada istri, jauhin istri, tapi ajak istri bermuhasabah, ajak istri sama-sama menghafalkan Quran. Nikmat nanti menyelesaikan masalah. Nikmat. Contoh sedikit, istri saya ngejatuhin minuman,
Terus jatuh, kena baju. Kata istri saya, ciri orang yang takwa itu adalah wal kadhimina ghaidha, nggak pernah marah Pak. Saya bilang iya, apa nggak marah? Terus istri saya lanjutin lagi ayatnya, wal afina anin nas, ciri takwa yang berikutnya Pak. Dan orang yang takwa itu mudah memaafkan kesalahan orang lain. Saya bilang iya, saya maafin. Terus istri saya bilang gini, Pak, mau nggak aku beresin ayatnya? Aku udah deg-degan nih, karena tahu nih ayat awalnya apa kata istri saya. Orang yang takwa itu alladzina yunfikuna fis sarra'i wad dharra wal kadhibina ghaidha wal afina 'anil nas wallahu yuhibbul muhsinin. Orang yang takwa itu dia menginfakkan hartanya terbaik di jalan Allah, baik dalam keadaan lapang maupun sempit, bahagia maupun sulit. Yang kedua, dia senantiasa mampu menahan amarahnya. Yang ketiga, dia senantiasa mudah memaafkan kesalahan orang lain. Sesungguhnya Allah mencintai orang yang berbuat baik. Quran surat Ali Imran ayat 134. Papa tak marah sudah, maafin mama udah, infaknya belum. Mana uang belanja? Yang salah dia, jadi saya yang ngaku salah. Luar biasa. Kalau kita pendekatan Quran, nikmat, insya Allah. Mudah-mudahan ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, tidak ada pilihan untuk kemudian kita menjadi lebih baik. Pilihannya adalah bertahan dalam kebaikan atau terus untuk menjadi lebih baik. Maka jangan berhenti di sini untuk terus menjadi lebih baik. Boni berdoa kepada Allah, mudah-mudahan kita semua diberikan keistiqomahan dalam berhijrah ini. Keep istiqomah semuanya, kita humble satu dengan yang lain. Coba kalau ada yang dari luar kota, selain dari Makassar, misalnya ada yang dari Wajo, ada nggak yang dari Wajo? Tuh kan jauh. Udah makan belum? Oh iya. Mau makan? Ya, si mau makan nanti. Sama siapa buat dari Wajo? Sama mama. Benar dari Wajo? Dari Wajo ke sini atau yang ngekos di sini? Yang paling jauh Ahmad dari mana? Selain dari Wajo, ada yang lebih jauh lagi? Hah? Ada Panu. Dari mana? Ada dari Panu. Dari Panu mana? Apa? Polman. Ada Sulawesi Panu. Polman. Polman itu di mana? Polaka. Polaka. Jauh itu jauh. Berapa orang Bunda? Yang kerudung pink berapa orang? Iya Bunda, berapa orang? Berempat. 100.000. Ada lagi yang habis 30 juz, ada nggak dia akhwat? Ada nggak? Ikhwan ada nggak? Nggak ada. Nggak ada nih. Akhwat ada yang habis 30 juz ada? Oh iya, pasti. Yang di belakang nggak ada. Oh, kipas dikira anak-anak. Udah nggak ada lagi ya. Paling jauh nggak ada. Ahwat. Kalau ada kan, iya, yang paling jauh nanti ke depan kan Doni kasih uang buat makan dan transportnya insya Allah diganti. Nanti ke depan sama panitia nanti dibantu. Yang ikhwan yang jauh ada, yang belum makan ada. Nah, tahan dan biasakan untuk mandiri ya. Dan sore ikhwan ya. Biasakan terlatih menjadi laki-laki yang kuat insyaallah. Itu aja yang bisa kita sampaikan. Kita tutup dulu dengan doa penutup majlis. Subhanallah bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah.